문자 왔어요. 문자 보세요. 뿌잉뿌잉. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas online saya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semangat belajarnya masih tetap tinggi ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kas kecil kita. Kalian masih ingat kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kas kecil, sistem dana tetap atau impress fund system, dan juga aktivitas-aktivitas mutasi dana kas kecil. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang laporan mutasi sistem dana tetap. Ini adalah topik yang sangat penting loh, karena laporan ini adalah hasil akhir dari semua pencatatan transaksi kas kecil yang sudah kita lakukan. Jadi, pastikan kalian sudah siap dengan catatan kalian, dan jangan lupa untuk mencatat setiap poin-poin penting ya. Let's get started! Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita review dulu sebentar tentang sistem dana tetap atau impress fund system. Ini penting agar kita punya fondasi yang kuat sebelum membuat laporannya. Jadi, sistem dana tetap adalah metode pengelolaan kas kecil di mana jumlah dana kas kecil selalu tetap. Ingat ya, kata kuncinya adalah tetap. Kenapa tetap? Karena setiap kali kas kecil sudah menipis atau habis, pemegang dana kas kecil akan mengajukan pengisian kembali ke kas besar atau kas utama, sehingga saldo kas kecil kembali ke jumlah semula. Dan kalian juga masih ingat kan, ada 3 aktivitas mutasi dana kas kecil. Yang pertama adalah pembentukan, yaitu saat pertama kali kas kecil dibentuk. Kemudian, yang kedua adalah pemakaian, yaitu saat kas kecil digunakan untuk berbagai pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu pengisian kembali, di mana saat kas kecil itu diisi ulang ke jumlah semula. Nah, semua aktivitas ini harus dicatat, dan dari catatan inilah kita akan membuat laporan mutasi dana kas kecil. Oke, sudah paham sampai sini? Sekarang mari kita bahas tentang laporan mutasi dana kas kecil ini. Apa sih sebenarnya laporan mutasi dana kas kecil itu? Laporan mutasi dana kas kecil adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Laporan ini disusun untuk menghindari terjadinya penyelewengan penggunaan dana kas kecil. Coba bayangkan, kalau sebuah perusahaan tidak membuat laporan ini, bagaimana kita bisa tahu kemana saja uang kas kecil digunakan? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau justru disalahgunakan? Nah, makanya laporan ini sangat penting. Apa saja informasi yang ada dalam laporan mutasi ini? Laporan mutasi dana kas kecil memuat informasi tentang yang pertama ada saldo awal kas kecil, yaitu berapa uang yang ada di awal periode pembentukan. Yang kedua adalah pengeluaran kas kecil, yaitu untuk apa saja uang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah pengisian kembali kas kecil, yaitu kapan dan berapa kas kecil diisi ulang. Dan tentu saja yang terakhir adalah selisih kas kecil pada periode tertentu. Periode laporan ini biasanya dibuat untuk jangka waktu tertentu, bisa mingguan, bulanan, atau sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Sumber datanya dari mana? Dari catatan mutasi dana kas kecil yang sudah kita buat setiap kali transaksi. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih, bagaimana sih format laporan mutasi dana kas kecil itu? Yuk kita lihat sama-sama. Laporan mutasi dana kas kecil pada sistem dana tetap memiliki format standar seperti ini.
Pertama, di bagian atas ada yang namanya header, yang biasanya berisi dengan nama perusahaan, judul laporan, dan periode laporannya. Misalnya, bulan September 2025. Kemudian, pada baris pertama adalah saldo awal pembentukan kas kecil. Ini adalah jumlah uang yang pertama kali dialokasikan untuk kas kecil di awal periode. Misalnya, PT Mulia Abadi membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Maka, dalam laporan mutasi pada saldo awal pembentukan dana kas kecil juga dituliskan sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu, bagian yang paling penting nih adalah pengeluaran dana kas kecil. Di sini kita hitung semua pengeluaran yang terjadi selama periode tersebut. Pengeluaran ini harus dihitung dan ditulis dengan teliti ya, sehingga jangan sampai salah. Misalnya, pembelian ATK sebesar Rp120.000, kemudian biaya transportasi sebesar Rp200.000, dan konsumsi rapat sebesar Rp180.000. Nah, jadi total pengeluaran selama periode September 2025 adalah sebesar Rp500.000. Maka dalam laporan kita tuliskan di bagian pengeluaran sebesar Rp500.000. Perhatikan, total pengeluaran biasanya ditulis dengan tanda kurung. Misalnya, dalam kurung Rp500.000. Kenapa dalam kurung? Karena ini adalah pengurang dari kas kecil yang tersedia. Karena kas kecil sudah digunakan untuk pengeluaran periode September 2025 ini sebesar Rp500.000, maka sisa saldo dana kas kecil kita hanya tersisa Rp1.500.000. Nah, karena ini merupakan laporan mutasi sistem dana tetap, yang dimana jumlah saldo akhir harus sama dengan jumlah saldo awal, maka kita perlu melakukan pengisian kembali dana kas kecil dengan jumlah yang sama dengan pengeluaran yang sudah dilakukan selama periode tersebut. Misalnya, karena di sini jumlah pengeluaran selama periode September 2025 adalah sebesar Rp500.000, maka pengisian kembali yang harus dilakukan juga sebesar Rp500.000 agar saldo dana kas kecil kita kembali menjadi Rp2 juta. Nah, dari saldo awal dan pengisian kembali ini, kita dapat menghitung jumlah kas kecil yang tersedia. Caranya, tinggal dijumlahkan. Contohnya, jumlah saldo awal yaitu Rp2 juta, ditambah dengan jumlah pengisian kembali sebesar Rp500.000. Maka, hasil jumlah kas kecil yang tersedia adalah sebesar Rp2.500.000. Dan terakhir, mari kita hitung saldo akhir dana kas kecil kita. Caranya adalah jumlah kas kecil yang tersedia dikurangi dengan total pengeluaran. Jadi, Rp2.500.000 dikurangi dengan Rp500.000. Hasilnya adalah Rp2 juta. Nah, di sini saldo akhir kita sudah sama dengan saldo awal, yang artinya sudah sesuai dengan aturan sistem dana tetap yang digunakan oleh perusahaan. Itulah format lengkap laporan mutasi dana kas kecil. Sederhana kan? Yang penting adalah ketelitian kita dalam mencatat setiap transaksinya. Sebelum kita tutup, saya mau berbagi beberapa tips penting dan kesalahan umum yang sering terjadi saat membuat laporan mutasi kas kecil. Tips yang pertama yaitu selalu teliti dalam pencatatan. Pastikan setiap transaksi dicatat dengan lengkap, mulai dari tanggal, keterangan, dan jumlahnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Tips yang kedua, simpan semua bukti transaksi
Bukti transaksi seperti nota, kwitansi, atau BPKK harus disimpan dengan rapi sebagai pendukung laporan. Tips yang ketiga, buatlah laporan secara berkala. Jangan menunggu sampai akhir bulan. Buat laporan secara berkala agar lebih mudah dan tidak menumpuk. Tips yang keempat, cocokkan saldo akhir dengan uang fisik setelah membuat laporan. Selalu cek apakah saldo akhir di laporan sama dengan uang kas kecil yang ada secara fisik. Di sini ada beberapa kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama yaitu lupa menuliskan tanggal transaksi. Hal ini penting untuk tracking. Yang kedua adalah keterangan tidak jelas. Tulis dengan spesifik apa pengeluarannya. Yang ketiga, salah menghitung. Lakukan double check perhitungan kalian. Yang keempat, tidak konsisten dalam format. Jadi, gunakan format yang sama dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada bukti pendukung. Setiap pengeluaran harus ada buktinya. Ingat, laporan mutasi ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pemegang dana kas kecil. Jadi, harus dibuat dengan serius dan profesional ya. Nah, sampailah kita di akhir pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, laporan mutasi dana kas kecil adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil. Kemudian, laporan ini memuat informasi tentang saldo awal, pengisian kembali, pengeluaran, dan saldo akhir. Kemudian, format laporan harus rapi, sistematis, dan akurat. Selanjutnya, dalam sistem dana tetap, jumlah kas kecil harus selalu sama setelah pengisian kembali. Dan yang terakhir, ketelitian dan kedisiplinan sangat penting dalam membuat laporan ini. Teman-teman, kemampuan membuat laporan mutasi dana kas kecil ini adalah skill yang sangat berguna loh, baik untuk pekerjaan di perusahaan maupun untuk mengelola keuangan sendiri di masa depan. Sekarang, saya punya tugas untuk kalian. Coba praktikkan sendiri membuat laporan mutasi dana kas kecil dengan data transaksi yang ada di buku kalian. Latihan membuat kita semakin mahir. Jangan lupa untuk like video ini kalau bermanfaat. Dan juga share ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar kas kecil. Dan subscribe channel kita untuk materi-materi menarik lainnya. Kalau ada yang masih bingung atau mungkin mau diskusi lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan usahakan menjawab semua pertanyaan kalian. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan sistem dana tetap dan sistem fluktuasi atau dana tidak tetap, dan juga cara membuat jurnal transaksi kas kecil. Ini juga tidak kalah menarik loh. Baik, teman-teman, terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Tetap semangat belajarnya dan ingat, accounting is fun. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Stay awesome dan keep learning. Dadah!